Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa qad kariha jama'atun minal mutaqaddimina al-khatma fi yaumin wa lailatin. Halaman 38 di alinea ketiga. Wa qad kariha, melanjutkan pembahasan kita, di mana pembahasan kita yang terakhir kita membahas tentang adab para penghafal Quran secara khusus dan adab orang Islam secara umum. Bagaimana dia memperlakukan Al-Quran yang dia hafalkan, Al-Quran yang dia telah simpan di dalam hatinya. Di antara hal yang kemudian sangat dilarang yaitu menjadikan Al-Quran sebagai dagangan. Jadi Al-Quran dibuat sebagai mencari hidup dengan Al-Quran, bukan hidup di bawah naungan Al-Quran, tapi Al-Quran dijadikan sebagai barang dagangan. Lalu apakah kemudian tidak boleh mengambil ongkos dari mengajar, khususnya Al-Quran dalam hal ini? Ulama ada yang melarang secara mutlak sebagaimana kami telah sampaikan, akan tapi ada juga yang menyatakan itu boleh, khususnya dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Malik dan ulama yang sependapat dengan dua ulama ini. Jadi hukumnya boleh, bahkan kalau menggunakan ijarah sekalipun, akad sewa, akan tapi sewanya di sini adalah bukan Al-Qur'annya, akan tapi menyewa ya tenaga dia untuk mengajar Al-Quran, bukan Al-Qurannya tapi tenaga yang dia kerahkan untuk mengajarkan orang sampai kemudian bisa membaca Al-Quran. Nah itu boleh. Kemudian diceritakan juga bahwa ada beberapa ulama yang menghatamkan Al-Quran itu sangat luar biasa, bahkan ada sehari semalam bisa sampai 8 kali hataman sehari semalam. Itu yang beliau katakan menurut Imam Nawawi, hada aktsaru ma balaga ilaina. Ini riwayat yang paling banyak yang kami terima. Siapa itu? Yaitu seorang qadhi pada saat khilafah Umayyah yang ada di Mesir. Jadi qadhi ini ada di Mesir. Bayangkan ya, qadhi itu seorang hakim kalau sekarang. Sempat-sempatnya dalam sehari semalam 8 kali, bukan 8 kali baca, tapi 8 kali hatam dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Siang 4 kali, malam 4 kali. Padahal kita tahu kesibukan seorang qadhi itu sangat luar biasa, yang ngurusi orang, ini segala macam. Tapi masih sempat juga untuk menghafalkan. Subhanallah. Ya setidaknya kalau kita ya walaupun nggak sampai segitu ya sehari semalam adalah yang dibaca. Oh ada Ustaz, saya kalau sholat mesti baca Quran. Ya iyalah. Paling ya enggak, ini antum meluangkan waktu memang untuk baca gitu, untuk baca Al-Quran walaupun nggak sampai 8 lembar ya, mungkin selembar atau setengah lembar. Intinya sehari semalam jangan sampai kosong dari membaca Al-Quran. Waqad kariha jama'atun, beliau melanjutkan di sini, dan sungguh telah memakruhkan jama'atun minal mutaqaddimina, sekelompok dari ulama mutaqaddimin, para aslafun salihun, memakruhkan al-khatma fi lailatin wa fi yaumin wa lailatin. Hatam 1 kali di dalam sehari semalam menurut sebagian jamaah minal mutaqaddimin itu hukumnya makruh, Mas. Jadi orang yang menghatamkan 8 kali itu sangat makruh. Ini menurut sekelompok dari ulama. Barangkali kenapa kok kemudian hukumnya makruh? Karena kalau sehari semalam, ya kan, sehari semalam antum hatam 1 kali saja untuk tadabbur Al-Quran, kira-kira dapat apa enggak?
Secara perkiraan ya beda dengan ini sudah bacanya cepat dan bisa paham karena memang sudah hafal, tafsir-tafsirnya juga paham. Itu lain cerita. Enggak, ini umumnya orang kalau sehari semalam bisa hatam sekali atau 2 kali atau bahkan 8 kali, itu kira-kira tadabburnya, tartilnya, memahami makna dari teks per teks itu apa dapat atau tidak. Nah, sulit untuk didapatkan. Karenanya kemudian sebagian ulama minal mutaqaddimin memakruhkan, hukumnya makruh. Wa yadullu alaihi al haditsu sahihu. Apakah kemudian makruh ini tanpa ada landasan? Mereka yang mengatakan makruh ada. Wa yadullu, dan dalilnya adalah al haditsu sahih, adalah hadis sahih an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Adalah Abdullah bin Amr bin As. Beliau menyatakan apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "La yafqahu man qara'al Qur'ana fi aqalla min 3." La yafqahu, tidak akan memahami Islam. Tidak akan memahami, kategori sini adalah tidak akan memahami isi Al-Qur'an. Faqiha yafqahu itu mendalam. Faham tapi mendalam. Siapa? Man qara'al Qur'ana, orang yang membaca Al-Qur'an sampai selesai dari awal sampai akhir, fi aqalla min 3, yang lebih sedikit dari 3 hari. Jadi minimal orang hatam itu sudah 3 hari. Kenapa? 3 hari itu dapat tadabburnya untuk tafaqquh di dalam isi Al-Qur'an itu dapat. Tapi kalau sehari semalam kemudian dia hatam, maka itu tidak akan dapat tafaqquh fid dinnya. Ini ulama yang kemudian mengatakan makruh itu kalau sampai sehari sudah hatam, apalagi sampai 8 kali, makruh itu. Akan tapi ini hanya pendapat sedikit ya. Jadi sebagian saja daripada ulama yang berpendapat sedemikian. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i wa ghairuhum, wa qala At-Tirmidzi haditsun hasanun sahihun wallahu a'lam. Jadi hadis ini bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini andalannya orang yang jarang baca Quran ya. Andalannya orang yang memang nggak hafal Quran gitu. Oh itu nggak bagus itu, 1 hari semalam kok sudah hatam. Itu makruh itu, dalilnya ini. Kenapa? Ya dia memang nggak suka baca Quran gitu. Udah nggak hafal, memang jarang baca gitu. Akhirnya ini dipakai gitu. Nah ini penggunaan dalil yang tidak pada tempatnya. Nah. Jadi yang dimaksud di sini di dalam hadis ini adalah dalam kategori mendalami di dalam isi Al-Qur'an, kalau kurang dari 3 hari itu nggak dapat. Makanya ada seorang ulama itu hatam Quran baru sekitar 5 tahun dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Apakah karena mereka malas baca? Loh, bukan begitu, Mas. Jadi mereka itu setiap hari urusannya dengan Al-Quran, akan tapi sehari itu dapat 2 baris, 2 ayat. Akan tapi dia mengambil hukum-hukum dari ini, bisa berjilid-jilid kitab dari 2 baris itu. Kemudian esoknya hari 4 baris, sampai seperti itu. Ya kalau bacanya seperti suara tawon, Al-Hadramah kemarin disebutkan, ya bisa saja kalau cuma sehari semalam. Cuman tafaqquh fid dinnya untuk mendalam dalam urusan pemahaman Al-Quran itu nggak dapat akhirnya. Nah, wa amma waktul ibtidai. Nah sekarang beralih pada kapan kita lebih baik memulai membaca Al-Quran dan kapan mengakhiri bacaan Al-Quran sampai hatam, maksudnya memulai dari Al-Fatihah hari apa, kemudian hatamannya hari apa, itu dianjurkannya hari apa. Wa amma waktul ibtidai, adapun waktu memulai membaca Al-Quran dari Al-Fatihah, wal khatmi, dan hataman yaitu membaca surat An-Nas, liman yakhtimu fil usbu'i, yaitu bagi orang yang ingin menghatamkan fil usbu'i di dalam 1 minggu adalah hari apa? Dilihat di sini ada riwayatnya. Faqat rawa Ibnu Abi Dawud bi isnadihi. Ibnu Abi Dawud meriwayatkan dengan sanad beliau, anna Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu kana yaftatihul Quran lailatal jum'ati. Beliau memulai membaca Al-Quran ketika beliau ingin menghatamkan dalam seminggu ini. Beliau memulainya itu lailatal jum'ati, adalah malam Jumat. Jadi malam Jumat maghrib beliau sudah mulai dari Al-Fatihah.
Terus nanti hatamannya hari apa? Wa yakhtimuhu lailatal khamisi. Dan beliau kemudian menghatamkannya malam Kamis, Rabu malam Kamis. Mulainya Kamis malam Jumat, hatamannya Rabu malam Kamis. Besoknya begitu lagi terus seperti ini. Jadi beliau yang ingin menghatamkan, misalkan seminggu, dalam seminggu saya akan menghatam, maka ini ada anjurannya, yaitu hari Kamis malam Jumat mulainya, dan akhirnya adalah yaitu hatamannya Rabu malam Kamis. Ini dikhususkan, boleh. Artinya, oh ini kan mengkhususkan, nggak apa-apa, karena memang Sayyidina Utsman melakukan hal ini. Apakah kemudian Sayyidina Utsman tidak berlandaskan? Berlandaskan tentunya, karena beliau adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Teguhlah kalian memegang sunnahku dan juga sunnah khalifah ar-rasyidin al mahdiyyin setelahku. Dan Utsman masuk salah satu dari khalifah itu. Makanya beliau tidak ngarang-ngarang dalam masalah ini. Beliau mesti punya sandaran. Waqala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala fil Ihya, beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Ihya, al-afdal, yang utama kata beliau, an yakhtima khatmatan bil laili wa ukhra bin nahar. Lebih utama menghatamkan di malam hari satu kali dan di siang hari juga satu kali. Jadi di malam dia dalam seminggu ini ada, di siangnya juga ada gitu. Wa yaj'alu khatmatan nahari yaumal itsnain. Beliau mengatakan dan menjadikan hataman di siang harinya. Jadi kalau dia siang bisa hatam, malam juga ada. Kalau yang siangnya adalah yaumal itsnain fi raq'atil fajri aw ba'dihima. Menghatamkan fi raq'atil fajri, di rakaat 2 fajar, yaitu subuh maksudnya. Aw ba'dahuma, atau setelahnya. Jadi dihatamkan Senin pagi di saat sholat subuh atau setelahnya itu. Wa yaj'alu khatmatal laili lailatal jum'ah, dan kemudian kalau dia menghatamkan di malam hari, maka laksanakan di malam Jumat sebagaimana tadi disebutkan. Fi raq'atil maghribi, kalau bisa dilaksanakan di 2 awal rakaat sholat maghrib. Ya, karena itu disunahkan membaca surat-suratan setelahnya Al-Fatihah. Au ba'dahuma, atau setelahnya, liyastaqbila awwalan nahari wa akhirahu, agar menyambut ya, agar menyambut awal siang dan akhirnya siang. Ya, awal siang berarti pagi, akhir siang berarti petang. Seperti ini. Seperti saat ini, petang. Warawa Ibnu Abi Daud an Umar Ibni Murrah at-Tabi'i, seorang tabi'in dari Umar bin Murrah, qala kanu yuhibbuna an yakhtimal Qur'ana min awwalil laili aw min awwalin nahar. Para sahabat mereka, ini tabi'in kan menceritakan, kanu, mereka para sahabat itu, yuhibbuna, mereka sangat suka, an yakhtimal Qur'ana, untuk menghatamkan Al-Qur'an, min awwalin laili aw min awwalin nahar. Jadi menghatamkan di awal malam, ya seperti ba'da maghrib, aw min awwalin nahar, atau awalnya siang seperti ba'da subuh. Wa an Talha bin Musarrif at-Tabi'i al-Jalil, seorang tabi'in juga, Talha bin Musarrif mengatakan, man khatamal Qur'ana ayyata sa'atin kanat minan nahari, barang siapa yang menghatamkan Al-Qur'an di waktu kapanpun, minan nahari, di siang hari, shollat alaihil malaikatu hatta yumsiya, maka malaikat akan memintakan istighfar kepada Allah hatta yumsiya, sampai masuk waktu sore. Jadi makanya kemudian kalau hatamannya siang jam 12, ya sampai jam 5 saja atau jam 6. Makanya pagi setelah subuh itu biar istighfarnya lebih lama dari malaikat itu. Wa ayyatu sa'atin kanat minal lail, siapapun saja yang menghatamkan Al-Qur'an di malam hari, di waktu kapanpun saja, shollat alaihil malaikatu hatta yusbiha, maka malaikat akan memintakan ampun juga sampai pagi hari. Makanya ya seperti saat ini kan awal malam ya, ba'da maghrib itu kan awal malam, ya di situ hataman. Nah, wa an Mujahid mithluhu, dan dari Mujahid sama riwayatnya seperti ini juga.
Warawa ad-Darimi fi musnadihi bi isnadihi an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu qala idza wafaqa khatmul Qur'ani awwal al-laili sallat alaihi al-malaikatu hatta yusbiha. Kalau hataman Al-Qur'an itu bertepatan dengan awal malam seperti sekarang ba'da maghrib, sallat alaihi al-malaikatu hatta yusbiha, ini dalilnya bahwa malaikat akan memintakan istighfar sampai pagi subuh. Wa idza wafaqa khatmuhu akhiral laili, kalau hatamannya itu bertepatan dengan akhir malam, ya berarti subuh atau setelah subuh, sallat alaihil malaikatu hatta yumsiya, maka malaikat akan memintakan istighfar sampai sore nanti, menjelang maghrib sampai di sana. Qala ad-Darimi hadza hasanun an Sa'ad. An Hubayb bin Abi Thabit at-Tabi'i annahu kana yakhtimu qabla ar-ruku', bahwa Habib bin Abi Thabit at-Tabi'i beliau menghatamkan Al-Quran qabla ruku'i, sebelum ruku'. Jadi satu rakaat itu Qurannya sudah hatam gitu. Dan kemarin kita juga telah membahas ya bahwa Sayyidina Utsman juga di setiap rakaat itu mesti hatam. Jadi kalau ada rakaat ya berarti 2 kali hataman gitu. Luar biasa, dan itu di saat sholatnya gitu. Nah, kalau kita bisa juga ya qul huwallahu ahad 3 kali gitu. 3 kali kan sudah katanya gitu. Qala Ibnu Abi Dawud wa kadza qala Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu rahimahullah wa fi hadzal fasli baqaya, dan masalah ini ada beberapa sisa penjelasan nanti wa sata'ti insyaallah taala fil babil ati, dan akan kami bahas nanti di bab berikutnya. Kemudian sekarang akan berpindah pada fasal baru, yaitu fil muhafadzati 'alal qira'ati bil lail, yaitu kita harus menjaga untuk membaca Al-Quran di malam harinya, agar kemudian di siang harinya prakteknya. Kan di pembahasan sebelumnya juga ada bahwa jadilah kita pribadi-pribadi di mana ketika malam hari diketahui dengan membaca Al-Quran, dan di siang hari diketahui dengan praktek isi amal Al-Quran. Karena Al-Quran ya kita tahu bukan hanya sekedar untuk dibaca, bacanya saja pahalanya sangat luar biasa, 10 kali lipat. Itu lain lagi kalau bacanya ikhlas, bacanya pada saat bulan Ramadan, bacanya pada saat ada di Mekah, di Madinah, itu kan tergantung kondisinya. Ya kan, lain lagu dulu lipat gandakan sampai sudah hanya Allah yang Maha tahu. Tapi tidak berhenti sampai di situ saja, hanya dibaca saja, hanya dihafalkan saja, walaupun pahalanya sangat luar biasa orang yang hafal Quran, tapi pengamalannya ini adalah juga sangat penting. Bahkan itu yang intinya di situ gitu kan, Al-Quran ada itu juga untuk diamalkan isinya, bukan hanya sekedar seperti novel yang dimana itu hanya untuk menghibur. Kalau Anda ingin tenang hatinya, baca Al-Quran, betul. Tapi kalau ingin Anda hidupnya berkah, hidupnya penuh dengan makna, maka praktekkan isi Al-Quran. Karena bukan hanya menenangkan hati, akan tapi membuat hidup kita semakin berkah. Yang bagi an yakuna i'tina'uhu bi qira'atil Qur'ani fil laili aktsara. Dianjurkan, kata Al-Imam Nawawi, bagi seorang penghafal Quran ini, an yakuna i'tina'uhu, perhatiannya itu membaca Al-Quran fil laili, di malam hari aktsara, itu harus lebih banyak. Nah, kita kebalik ya, justru siang kita bacanya dan malam kita isi dengan istirahat, kita isi dengan tidur. Makanya nanti dibalik Mas ya. Di malam lebih banyak untuk membaca Al-Quran. Wa fi sholatil laili aktsar, dan bahkan ditekankan lagi fi sholatil laili, di sholat malam aktsara, itu lebih banyak, harus lebih banyak. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Jadi di dalam ayat ini memang menceritakan kaum ahli kitab. Akan tapi di dalam ayat Al-Quran itu kan melihat kepada umumul lafzi, la bi khususis sababi. Jadi al-ibrah bi umumil lafzi, la bi khususis sabab. Jadi menunjukkan keumuman.
Di antara ahli kitab itu, min ahlil kitabi, ummatun, ada sekelompok umat, qaimatun yatluna ayatil laili ana al-lail, mereka tegak membaca Al-Quran di malam hari. Tegak maksudnya melaksanakan sholat. Wahum yasjudun, dan mereka sedang sujud. Memang dalam ayat ini menceritakan ahli kitab yang baca saat sujud, itu boleh memang ahli kitab. Tapi kita umat Rasulullah justru nggak boleh antum baca Al-Quran sambil sujud, nggak boleh, itu dilarang. Sujud ya antum baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, berdoa, tapi tidak membaca Al-Quran. Baca Al-Quran antum duduk, antum berdiri, tapi tidak dalam keadaan sujud. Yu'minuna billah, mereka beriman kepada Allah, wal yaumil akhiri, wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari. Mereka beriman pada Allah, hari akhir. Abdullah bin Umar ibn Khattab. Jadi ketika biasanya disebutkan Abdullah saja, di dalam hadis itu biasanya merujuk kepada Abdullah bin Umar. Lau kana yusalli minal lail, seandainya Abdullah itu sholat malam. Jadi Abdullah itu adalah sebaik-baiknya orang apabila seandainya dia melaksanakan sholat malam. Lah setelah beliau mendapatkan teguran ini dari Rasulullah ini, beliau langsung menjadi orang yang paling semangat melaksanakan sholat malam. Jadi Rasulullah cukup berkata-kata saja, itu ternyata langsung menusuk pada, menghunjam kepada hati seorang sahabat. Nah, dan setiap orang yang sudah melaksanakan sholat malam, maka dia akan mendapatkan seperti ini juga, ni'mar rajulu Abdullah. Wa fil haditsil akhar, dan di dalam hadis yang lain fi sahih, yaitu dalam kitab sahih, annahu sallallahu alaihi wasallam qala ya Abdullah la takun mithla fulan kana yaqumul laila thumma tarakahu. Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti fulan itu, jangan seperti fulan bin fulan. Kenapa? Kana yaqumul laila, dia dulu pernah melaksanakan sholat malam, thumma tarakahu, kemudian dia meninggalkan sholat malam yang biasa dia lakukan. Kenapa kok dia tinggalkan? Karena mondoknya udah berhenti. Sholat malamnya hanya di pondok. Ya tetap kita upayakan ya, karena memang sholat malam itu pahalanya sangat luar biasa. Allah akan memberikan ganjaran rahmatnya bagi orang yang melaksanakan salat malam. Rawa at-Tabrani wa ghairuhu an Sahl bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala syaraful mu'mini qiyamul lail, kemuliaan seorang mukmin adalah qiyamul laili, bangun malam, melaksanakan salat di malam hari. Wal ahaditsu wal atharu fi hadza katsirah, hadis dan athar dalam masalah ini sangatlah banyak. Tentunya kaitannya dengan bab ini adalah ketika seseorang melaksanakan sholat malam, dan ini kebiasaan da'bul ulama min qablina, kebiasaan ulama sebelum kita adalah menghatamkan Al-Quran di saat mereka sholat malam itu. Jadi bukan hanya sekedar sholat malam, namun kemudian surat-suratannya yang dibaca adalah Qul huwallahu ahad. Walaupun itu sudah top, dia itu sudah mendapatkan pahala besar, walaupun sholat bacanya Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas. Akan tapi kebiasaan ulama dulu itu, mereka justru hatamannya ya saat sholat malam itu. Ini sangat luar biasa. Makanya kemudian tidaklah heran kalau kita mendengar riwayat bahwa Rasulullah tatkala melaksanakan sholat kakinya sampai bengkak-bengkak, hatta tawarramat qadamahu. Lah itu kenapa? Ya ini dia. Beliau sholat lagi, menghafalkan Al-Quran lagi, membaca lagi sampai banyak, sampai kemudian menjadi bengkak-bengkak kakinya itu. Waqad ja'an Abil Ahwas Al-Jashmi qala in kana ar-rajulu la yatrukul fustat turuqan ayyatihi laylan fayasma'u li ahlihi dawiyan kadawiyyin nahli qala fama balu haula'i ya'manuna ma kana ulaika yakhafun. Beliau mengatakan, in kana ar-rajulu, apabila seorang lelaki, la yatrukul fustat, mereka mengetuk pintu-pintu, ay turuqan ayyatiyahu lailan, maksudnya adalah
bangun malam, karena ketika bangun malam dia membaca Al-Quran, ada orang yang mendengar, setidaknya akan merasa sedikit banyak terganggu, seperti ini. Seakan-akan diumpamakan begitu. Jadi orang yang bangun malam, fayasma'u li ahlihi dawiyan kadawiyan nahli, kemudian akhirnya fayusmi'u, ya, dia memperdengarkan kepada keluarganya suara seperti suara an-nahl, seperti suara lebah. Qala fama balu haula la ya'manuna makana ulaika yakhafun. Kenapa mereka? Kemudian beliau mengatakan begini, Al-Jashmi ini mengatakan fama balu haula, ada apa dengan mereka? Ya'manuna, mereka merasa aman, makana ulaika, terhadap sesuatu yang mereka sendiri yakhafuna, mereka itu takut. Padahal mereka mengatakan bahwa kami tidak kuat akan panasnya neraka, kami tidak kuat akan siksa yang telah Allah berikan. Lalu kenapa mereka tidak bangun malam, tidak memperdengarkan kepada keluarganya bahwa dia melaksanakan sholat malam? Kenapa mereka kok masih nyenyak di dalam tidurnya? Nah, ini cambuk bagi kita semua ini. Mereka mengatakan saya takut pada Allah ini, akan tapi kenapa mereka di malam hari tidak melakukan sholat malam? Nah, ini beliau mengatakan seperti ini. Wa an Ibrahim an-Nakhai kana yaqul, Ibrahim an-Nakhai mengatakan, iqra'u minal laili walau halbasyatin, bacalah oleh kalian Al-Qur'an minal laili, di malam hari, tentunya lebih utama di saat melaksanakan sholat, walau halbasyatin, walaupun seukuran masa memerah susu kambing. Pernah merah susu kambing antum? Atau sapi lah, merah sendiri pernah? Itu kalau misalkan untuk mendapatkan 1 gelas itu dibutuhkan masa berapa kira-kira? Saya pernah praktek saja dulu, nggak sampai 1 gelas gitu, hanya sedikit aja, cuman caranya aja gitu. Kalau diperkirakan mungkin setengah jaman lah ya, setengah jaman gitu. Soalnya ini manual gitu. Kalau sekarang kan sudah ada alatnya, mas. Alatnya kan ada alatnya itu, cepet itu. Enggak, manual, ya kan. Nah, apalagi kambing yang memang lebih kecil dan lebih sedikit daripada sapi. Ya anggaplah setengah jam atau 1/4 lah. Walaupun seukuran seperti itu, laksanakan. Oh, ini kalau menurut kita orang setengah jam ya sudah lama itu. 1/4, sudah lama sekali sholat malam 1/4. Wong sholat yang wajib aja 5 menit. Kan begitu. Sholat yang wajib aja cepat sekali gitu. Balap-balapan apalagi saat tarawih di yang viral videonya itu kan. Nah, sangat lama sekali gitu nanti akhirnya. Nah, wa an Yazid Ar-Raqashi, beliau juga mengatakan qala idza ana nimtu, ketika saya tidur, thumma istayqadtu thumma nimta fala namat aynaya, ketika saya tidur, thumma istayqadtu, kemudian saya bangun. Tadi tidur kemudian bangun, thumma nimta, lalu kemudian beliau ini berkata kepada temannya, ya entah ini keluarganya siapa, kemudian kamu tertidur, falana mat ainaya, tapi saya tidak akan bisa tidur setelah itu. Apakah kemudian jagongan? Tidak, beliau melaksanakan sholat malam dan membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran di saat itu. Jadi ini misalkan tidur sama keluarganya, bangun sama-sama bangun, keluarganya tidur lagi, maka dia tidak akan tidur. Kemudian dia habiskan sampai waktu subuh membaca Al-Quran, sholat, menghatamkan Al-Quran dan lain-lain. Qultu, beliau Al-Imam An-Nawawi mengatakan, wa innama rujjihat salatul laili wa qira'atuhu likauniha ajma'a lil qalbi. Kenapa kok kemudian sholat malam itu unggul? Sholat malamnya juga membaca Al-Quran di saat itu, bahkan menghatamkan Al-Quran di saat sholat malam kok unggul. Kenapa? Likauniha ajma'a lil qalbi,
karena sholat malam dan membaca Al-Quran di saat sholat malam itu ajma'alil qalbi, lebih menguatkan hati, lebih bisa mengokohkan hati. Hatinya akan lebih terkumpul, kuat. Karena banyak hal tentunya ya. Kondisi di siang hari, ya, kondisi di siang hari antum baca Al-Quran, memahami isi Al-Quran, itu setidaknya sudah dipengaruhi oleh sebelumnya. Antum pikirannya sudah dari tadi sudah lelah sudah dari pagi sampai kemudian antum anggap saja baca Qurannya ba'da asar lah ya. Contoh saja karena waktunya di situ luang, karena pagi itu kampus atau kuliah, terus nanti masih ada sampai asar baru ada waktu. Lah itu antum dari pagi sudah mikir banyak hal, mikir ini, apalagi pikir pekerjaan, ya kan, ini yang belum laku apa segala macam, banyak pikiran. Lah di sana antum upayakan untuk memahami Al-Quran. Ya tentunya sedikit banyak hal yang sebelumnya sudah mengguncang gitu kan, sehingga akhirnya fokusnya sedikit banyak akan tercerai-berai. Beda ketika orang memang membaca di malam hari, apalagi kebiasaan orang dulu sholat malam itu kan dilakukan ketika setelah tidur. Memang tahajud itu adalah sholat malam yang mana satu setelah isya, kedua setelahnya tidur. Kalau antum sholat malam tanpa didahului oleh tidur, ya berarti namanya itu bukan tahajud, walaupun secara bahasa sholatul lail. Akan tapi itu yang tidak dilakukan oleh ulama dulu. Ulama dulu mesti sebelumnya tidur dulu sebarang mungkin sejam 2 jam, baru setelah itu bangun, mengistirahatkan dulu, baru kemudian berfungsi lagi untuk memahami Al-Quran. Nah itu kan, jadi ada istirahat tadi sehingga tadi fresh lagi gitu. Karenanya kemudian di beberapa tempat ya, di khususnya yang kami tahu itu di Yaman, di Hadramaut, itu kalau belajar ilmu nahu, ilmu-ilmu yang cukup pelik. Nahu itu kan membahas bahasa gitu kan ya. Termasuk diantaranya bahasa Al-Quran juga dibahas di dalam ilmu nahu itu. Itu belajarnya pada subuh. Gak ada mereka ba'da asar belajar nahu itu, gak ada. Tidak ada orang Hadramaut ini, bahkan lebih khusus ke Tarim, itu gak ada orang belajar ilmu nahu setelah asar. Gak ada mas. Kenapa? Karena pembahasannya memang agak rumit, dan antum sebelumnya sudah banyak pikiran, ditambah ini gak kuat. Makanya mereka mesti ba'da subuh. Nah, jadi kalau setelahnya asar tuh biasanya belajarnya mereka yang ringan-ringan saja, belajar fikih gitu, yang ringan-ringan, belajar ini dan itu. Nah, bagaimana untuk menguatkan hati, itu saja yang dibahas ba'da asar. Thayyib. Wa ab'adu 'anis syagilat, dan di malam hari ini kenapa kok unggul dan lebih jauh dari kesibukan duniawi? Iyalah karena memang malam itu untuk istirahat memang. Wal mulhiyat, dan hal-hal yang melenakan. Enggak ada kondangan di malam hari gitu kan. Adanya ya siang gitu. Yang rame-rame pinggir jalan, koplo apa segala macam kan siang, malam sudah tutup gitu. Karena sebejat-bejatnya orang sekalipun kalau malam ya ngerti juga kalau waktunya tidur gitu. Makanya kondisi sangat tenang gitu. Nah, wab'ad 'anis syagilat wal mulhiyat wat tasarruf fil hajat, dan juga menunaikan hajat kebutuhan itu di malam hari itu relatif lebih sedikit. Fa innal isra'a wa aswanu minar riya, dan lebih terjaga dari riya, sifat ingin dipuji oleh orang lain, sifat agar dikatakan ini dan itu kalau malam hari lebih aman. Wa ghairihi minal muhbitat, dan yang lainnya termasuk hal-hal yang muhbitat. Al muhbitat itu ada ujub, ada riya, ada sum'ah, kemudian ada takabbur dan yang lain-lainnya. Itu muhbitat, hal-hal yang merusak amal. Ma'a ma jaa'a asyar'u bihi min ijadil khairati fil lail, selain itu memang ada dalil di dalam syariat itu untuk berlaku kebaikan di malam hari. Fa innal isra'a bi rasulillahi kana lailan, bahwa al-isra wal mi'raj itu dilaksanakan ya di malam hari.
enggak siang-siang. Wa hadits yanzilu rabbukum kulla lailatin ila sama'id dunya, bahwa Tuhan kalian itu akan turun ke langit dunia hina yamdiya syatrul lail, ketika sudah lewat separuh malam. Fayaqul hal min da'in fastujiba lahu, adakah orang yang berdoa nanti akan dikabulkan? Hal min talibin fayu'ta, apakah ada yang minta nanti dikasih? Itu kejadiannya di malam hari juga gitu. Al hadits, hadisnya agak panjang. Wa fi sahih, dan di dalam sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil laili sa'atun yastajibu Allahu fiha du'a kulla lailatin. Di malam hari itu ada satu waktu yang Allah akan mengijabahi, Allah akan mengabulkan doa seseorang kulla lailatin, dan itu terjadi di setiap malam, enggak khusus Jumat Manis atau Jumat Legi, di mana orang ada yang mengkhususkan bahwa Jumat Legi ini ini rahmatnya lebih banyak. Ini sama aja, selama tidak ada dalil yang tegas dalam masalah itu sama aja malamnya, siangnya juga sama aja. Jadi dikhususkan dengan malam ini Jumat Kliwon, ini Jumat Manis, Jumat Legi, itu nggak boleh. Jadi Rasulullah jelas kulla lailatin, setiap malam. Jadi malam apapun itu, dan malam sama aja apakah di tanah Arab ataupun di Indonesia, ya malam ya seperti itu. Makanya kemudian berdoa di malam hari itu lebih kemudian Allah berikan istijabahi kepada seorang itu. Wa rawa sahibu Bahjatil Asrar bi isnadihi an Sulaiman al-Anmati qala ra'aitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fil manam yaqul, beliau Sulaiman al-Anmati ini pernah bermimpi Sayyidina Ali. Kemudian yaqulu, Sayyidina Ali berkata begini, laulal ladzina lahum wirdun yaqumuna wa akharuna lahum sardun yasumuna laduktikat ardukum min tahtikum sahara li'annakum qaumu sau'in ma tuti'una. Beliau bersenandung begini dalam sebuah syairnya, kalau bukan karena laula itu dalam bahasa Arab adalah harful imtina lil imtina, artinya fungsinya gitu. Kalau bukan karena orang-orang lahum wirdun yakumuna, di mana mereka mempunyai wiritan, yakumuna, mereka tegak, mereka sholat di malam hari, wa akharuna, dan selain mereka juga lahum sardun yasumuna, mereka mempunyai kebiasaan terus menerus. Sardun itu selamanya, terus menerus berpuasa. Kalau bukan karena orang yang punya wiritan tegak di malam hari, sholat malam, baca Al-Quran, dan juga bukan karena orang yang terus berpuasa, gemar berpuasa, kalau bukan karena itu, laduk dikat ardukum, maka bumi kalian akan dukdikat, dakka, dihancurkan, digulung, ya gitulah, diremukkan. Laduk dikat ardukum, bumi kalian ini min tahtikum sahara, yaitu dari bawah kalian di waktu sahur. Kalau bukan karena mereka yang sholat malam itu, baca Al-Quran di malam hari, bumi kalian sudah dihancurkan waktu sahur. Ternyata kok masih awet sampai sekarang dunia. Berarti apa kesimpulannya, mafhumnya apa? Di sana masih ada orang yang melaksanakan qiyamul lail dengan kontinu, melaksanakan baca Al-Quran, mempelajari ilmu Allah, kemudian puasanya Senin Kemisnya tidak pernah putus, ayyamul bid, ayyamus sud, puasa sunnah lainnya tidak pernah diputus. Berarti masih ada, Mas. Sehancur-hancurnya zaman sekarang ya berarti masih ada orang-orang seperti itu ada. Kecuali sudah kiamat, di mana memang nggak ada orang baik sama sekali gitu. Ya itu kiamat itu sudah, berarti orang sudah nggak ada kebaikan kalau kiamat terjadi. Kenapa beliau memberikan apa? Li'annakum qauma sau'in ma tuti'un. Karena kalian adalah kaum yang sangat buruk, ma tuti'una, kalian tidak taat. Alifnya itu hanya tambahan saja. Ma tuti'una, ma tuti'un. Seperti ini. Ya alhamdulillah, makanya kemudian dunia masih ada, walaupun Allah sering memberikan teguran berupa gempa, berupa longsor, berupa banjir dan yang lainnya, itu sudah merupakan teguran. Akan tapi dunia masih tetap tegak berdiri, menunjukkan orang-orang seperti ini masih ada. Nah, wa alam anna fadilatal qiyami bil laili wa qiraatihi fihi tahsulu bil qalili wal katsir.
beliau kemudian memberikan pembahasan lebih ringan lah kepada kita. Apa katanya? Ketahuilah bahwa keutamaan bangun malam, melaksanakan sholat wal qiraati fihi, dan juga membaca Al-Quran di dalamnya, maka tahsulu bil qalili wal katsir. Itu pahalanya sudah dapat antum baca sedikit pun ataupun banyak. Jadi antum baca Al-Ikhlas itu sudah dapat, kata beliau ini. Jadi ini meringankan lah. Kullama katsura kana afdala. Ya kalau sudah lebih banyak ya berarti lebih baik lah daripada dia lebih sedikit. Illa an yastau'ibal laila kullahu fa innahu yukrahu ad-dawamu alaihi. Kecuali orang yang setiap malamnya dipenuhi dengan sholat malam dan juga qiraatul Quran terus setiap malam, maka itu jadinya makruh. Kenapa? Kalau sholat malam dilaksanakan terus menerus, begitu juga dengan membaca Al-Quran, tidur bangun langsung itu dilaksanakan, tentunya hal ini ketika akan mengurangi hak orang lain. Dalam hal ini konteksnya adalah orang yang sudah berkeluarga. Kalau terus dia tiap malam, mana hak dari para istrinya? Kan begini, mana hak dan yang lainnya? Ya tentunya ketika ini terjadi, beribadah akan tapi dengan cara mengabaikan hak yang lain, tentu ini akan menjadi makruh. Itu kata beliau. Wa illa an yudhira bi nafsi. Kalaupun dia itu mengatakan, "Oh, saya kuat. Saya nggak punya keluarga." Oke, an yudhira bi nafsihi. Kalau tidak begitu, tetap dia akan membahayakan dirinya sendiri. Makanya memang qiyamul lail itu besok ya, sekarang istirahat dulu, besoknya ada gitu. Enggak terus. Kalau continue tiap malam dengan catatan apa? Tidak penuh seluruhnya dengan beribadah. Kata beliau begini. Kalaupun continue tiap malam ada, ya memang, tapi jangan sampai kemudian an yastau'iba kullal lail. Jangan kemudian satu malam full untuk kemudian beribadah sehingga meninggalkan hak yang lain atau memudaratkan pada dirinya sendiri. Wa imma yadullu ala husulihi bil qalil. Dalil yang kemudian menunjukkan bahwa antum sudah dapat pahala walaupun baca sedikit, salat malamnya sedikit, pendek, itu sudah dapat pahala apa? Dalilnya adalah hadithu Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang tegak berdiri di malam hari melaksanakan sholat malam, kemudian membaca bi asyri ayatin 10 ayat saja, lam yuktab minal ghafilin, maka dia tidak dihitung orang-orang yang lalai. Ini tiap malam. Ini lebih utamanya di situ ya, dilaksanakan di malam hari di saat qiyamul lail. Wa man qama bi mi'ati ayatin, dan barang siapa yang menegakkan sholat di malam hari dan surat-suratnya membaca sebanyak 100 ayat, kutiba minal qanitin, dia akan ditulis termasuk orang yang qanitin. Qanitin itu adalah orang yang khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala. Qanit kunut. Nah, wa man qama, dan barang siapa yang tegak melaksanakan sholat malam dan membaca ayat bi alfi ayatin, 1000 ayat, kutiba minal muqantirin, dia akan ditulis sebagai orang yang minal muqantirin. Apa muqantirin itu? Muqantirin itu orang yang banyak hartanya sampai akan-akan udah nggak kuat mikul hartanya, Mas. Harus nyewa orang lain untuk pikulkan ya harta saya ya. Ya bukan semen ini, enggak, harta memang gitu. Ya kalau semen kan memang nggak kuat. Hartanya sangat banyak sekali, nggak bisa dikelola, nggak bisa ngurus saking banyaknya. Itu muqantirin. Nah, rawah Abu Daud wa ghairuhu, kurang sedikit. Wa haka Ats-Tsa'labi an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala man shalla bil laili rak'ataini faqad bata lillahi sajidan wa qa'iman. Barang siapa salat di malam hari saja 2 rakaat saja, mau sedikit, mau lama, mau pendek, pokoknya 2 rakaat saja, faqad bata lillahi, sungguh dia telah bermalam karena Allah Subhanahu wa taala, sajidan dalam keadaan sujud, wa qa'iman dalam keadaan tegak berdiri melaksanakan ibadah. Jadi walaupun tidur ya tercatat, ini ahli ibadah. 2 rakaat saja di malam hari. Nah, ini merupakan keringanan bagi kita sehingga insyaallah ini menjadi motivasi kita ke depannya agar lebih semangat lagi melaksanakan sholat malam. Baik, alhamdulillah kita cukupkan
Hakadha minni wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.